Siapa suruh bawa Umi masuk? Bawa lagi keluar. Bawa keluar. Umi baru boleh masuk kalau udah ngasih tahu di mana Rehan sama Afifah berada. Mbak. Enggak. Umi nggak boleh di luar. Asma nggak akan biarin Umi sendirian di luar kedinginan terus sakit. Ini sekarang Umi nelfon balik, aku khawatirnya bukan Umi nelfon. Ya udah kalau gitu jangan diangkat. Aku khawatir Abah sama Teh Elis bakal tahu keberadaan kita. Aku nggak mau balik ke sana lagi, Mas Rehan. Iya, aku tahu, tapi dia nelfon terus. Ya, tapi kalau nggak diangkat-angkat nanti mereka curiga lagi. Tapi kalau diangkat, mereka bisa tahu lokasi kita dari sinyal handphone. Kenapa sih tidak diangkat? Alhamdulillah Rehan dan Afifah sehat. Mereka juga bahagia. Ya Allah, lindungi mereka selalu ya Allah. Marwah, Teteh pikir kamu orang yang jujur. Tidak taunya kamu lebih dari pembohong. Culas. Apa maksud Teteh? Kamu jangan pura-pura bodoh ya. Teteh udah tahu semuanya. Kamu sengaja kan tidak mau kasih tahu Rehan sama Teteh? Iya kan? Teteh tahu kamu habis telepon-teleponan sama Rehan. Iya, ngaku. Teh, dia sengaja nyembunyiin keberadaan Rehan. Karena dia tidak mau berbagi kasih sayang dengan Teteh. Padahal dia sendiri kan tahu Teteh itu ibu kandungnya Rehan. Astagfirullahaladzim. Saya sama sekali nggak punya pikiran seperti itu, Teh. Kalau begitu sekarang kasih tahu. Di mana Rehan? Di mana? Saya benar-benar nggak tahu, Teh. Demi Allah saya nggak tahu. Masih mau bohong kamu sama Teteh? Iya, masih mau bohong? Kalau gitu telepon balik. Sini. Kok nggak ada? Oh, dia sengaja dihapus sama dia telepon masuknya. Oh, sengaja supaya kita nggak bisa nelpon, Teh. Marwah, kamu tuh tega ya nyembunyiin anak Teteh. Tega ya? Teh, kalau cuma digebukin aja kurang, Teh. Dia nggak akan ngaku, Teh. Bener juga, Sep. Dia teh mesti dipaksa. Ya. Bilang sekarang di mana Rehan sama Afifah tinggal. Ayo ngomong cepat. Kunaon cicing wae. Ayo. Saya benar nggak tahu, Teh. Kelamaan. Kelamaan. Diam di situ. Jangan kemana-mana. Teh, masuk, Teh. Astaghfirullahaladzim. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Umi pasti ini kelakuan Abah sama Uwa kan? Ayo masuk, ayo. Ayo kita masuk, Umi, ya Allah. Gimana pekerjaannya? Kamu itu gimana sih? Jahitannya pada berantakan seperti itu. Kamu itu selalu aja kerjaan nggak pernah beres. Makin ngantuk segala. Iya Bu, maaf Bu. Saya semalam begadang, makanya sendiri ngantuk. Itu bukan urusan saya ya. Tugas kamu di sini bekerja dengan benar. Kalau kamu nggak sanggup kerja di sini, silakan mengundurkan diri. Jangan Bu, saya nggak mau mengundurkan diri. Saya masih betah kerja di sini Bu. Peringatan yang terakhir buat kamu ya. Kalau sampai pekerjaan kamu tidak beres lagi, saya benar-benar akan pecat kamu. Ayo kerja! Jangan diam aja, lihat pelotot-pelotot aja. Kamu juga kerja lagi.
Iya, Bu. Jangan diam mulu. Bikin capek aja lo. Si Marwah teh bener-bener kebangetan. Masa dia tuh ngumpetin si Rehan? Dia pikir Teteh tuh saha. Teteh ini ibunya. Jadi Teteh mesti tahu di mana Rehan teh sekarang ada. Tak gitu. Siapa suruh bawa Umi masuk? Bawa lagi keluar. Bawa keluar. Umi baru boleh masuk kalau udah ngasih tahu di mana Rehan sama Afifah berada. Enggak. Umi nggak boleh di luar. Asma nggak akan biarin Umi sendirian di luar kedinginan terus sakit. Udah berani ngelawan kamu ya? Ngelawan lagi kamu, hah? Asma! Anak kecil tuh berani wae ngelawan orang tua. Kalau disuruh sama orang tua teh nurut. Tapi Umi itu ibunya Asma. Asma nggak akan biarin Umi disiksa sama kalian semua. Asma rela bertaruh nyawa demi nyelamatin Umi. Drama banget deh ya. Iya. Asma, udah jangan ngebantah Uwa sama Abah. Mereka kan masih orang tua kalian. Umi, Asma bakalan nurut sama mereka kalau perintahnya baik. Tapi kalau zolim kayak gini, Asma nggak akan diem, Umi. Tuh, lihat loh. Sama kan? Keras kepalanya sama kamu, Marwah. Ini gara-gara Umi ngedidik anak gak bener. Orang-orang sopan sama orang yang lebih tua. Ngomongannya ngebentak-bentak. Apaan? Mbak Darsi, Mbak Ningsih, Mbak. Ya Nen, ada apa? Ya Allah Umi kenapa basah kuyup kayak gini? Mbak, tolong buatin minuman hangat buat Umi ya, sama gantiin bajunya Umi, kasihan Umi kedinginan. Baik, Nong. Ya udah Umi, ayo kita ganti baju yuk. Kamu mau ngapain? Mau bantuin? Jangan sok pahlawan deh. Jadi pembantu aja mau jadi sok pahlawan. Apa mau saya pecat kamu, hah? Ayo Umi sama Hana aja. Hana, kamu mau ngapain? Mau ngelawan Abah juga? Mau ngelawan Abah juga? Hah? Ya. Kamu mau Abah siksa juga kamu? Hah? Abah siksa juga. Abah, silakan Abah sama Uwa siksa Asma. Asma nggak takut kalau nggak ada Rehan. Jadi sekarang tugas Asma ngelindungin Umi. Ayo Umi, kita masuk. Pipit, Ibu kerja dulu ya. Kamu hati-hati di rumah. Baik-baik sama kakak kamu ya. Iya, Bu. Ibu sayang banget sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Pit, ambilin kakak minum dong, Pit. Pit, ambilin kakak minum. Lama banget. Hebat banget jadi adek. Buruan Pipit. Pipit! Iya, Kak, sebentar. Kakak haus. Buruan Pipit. Iya, Kak, sebentar. Baju kakak basah. Malah mewek. Pipi minta maaf. Sekarang kamu bikin makanan buat kakak, cepetan. Tapi lauknya gak ada, Kak. Biasanya juga masak sendiri, cepetan bikin makan buat kakak. Pakai jatuh. Drama banget sih. Buruan bikin makanan Pipit, kakak lapar.
bikin makanan juga. Maaf Kak, gak sengaja. Pipit obatin dulu ya lukanya. Terus habis itu Pipit lanjutin. Sakit, ya mau diobatin lukanya. Ya ampun, adiknya kakak kasihan banget. Pengen sembuh ya, pengen sembuh. Sembuhin sama kakak, sembuhin. Bikin lagi telurnya. Cepat siapin. Kenapa perasaanku nggak enak ya? Apa ada sesuatu yang terjadi sama Pipit? Apa-apaan ini? Ya ampun, bahannya ada darah kamu. Ini harganya mahal tahu. Kamu itu kerjanya nggak pernah beres. Sekarang juga kamu saya pecat. Maaf Bu, maafin saya. Saya jadi pecat Bu. Saya sudah kasih kesempatan sama kamu. Tapi kamu masih aja punya masalah. Sekarang juga kamu pergi. Cepat pergi. Enggak Bu, saya jadi pecat Bu. Enggak. Pergi sekarang. Cepat pulang. Enggak Bu, jangan ke saya Bu. Bu, Sernya kamu. Keluar. 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 Ya Allah, Subaidah. Jangan biar saya. Ada apa ini? Umi, tolong jangan pecat saya Umi. Kasihanilah saya. Ada apa, Hesti? Umi, Jubaidah ini sudah bikin rusak bahan. Berkali-kali dia seperti itu. Kemarin aja jahitannya berantakan. Dia ini kerjanya nggak pernah bener, Umi. Subaidah, kita tuh harus bertanggung jawab kalau kita dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu. Ya, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Umi, kalau dia nggak dipecat, tapi dia harus ganti rugi dong, Umi. Kalau dia nggak gitu, nanti kebiasaan, Umi. Enggak apa-apa Umi, saya dipotong gaji. Asal saya tetap kerja di sini. Cuma kalau potong gaji wae. Nanti bikin lagi masalah. Potong gaji deui. Udah, pecat aja. Subaidah, kamu tuh sebetulnya ada masalah apa sih? Selama ini kan Umi tahu kamu itu salah satu karyawan yang rajin dan teliti. Apa kamu ada masalah keluarga? Kalau aku jelasin masalahku sama Umi, aku khawatir malah aku dipecat. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Enggak Umi, saya cuman kurang konsentrasi aja Umi. Saya janji nggak akan ngulain kayak gini lagi Umi. Ya sudah, sekarang kamu kembali kerja ya. Nanti dulu. Tidak bisa begitu Marwah. Enak aja suruh kembali kerja. Pantas saja anak buah kamu teh semuanya jadi ngelunjak kalau cara kamu kayak begini. Tidak tegas. Mulai sekarang Teteh yang akan mengawasi semua ini. Bu, di sini kan saya jadi supervisor, Bu. Mulai sekarang semua laporannya ke saya. Jadi mulai sekarang kamu anak buah saya. Tapi Teh ini... Kenapa? Kamu tidak suka? Teteh lakuin ini semua bukan untuk Teteh, tapi untuk perusahaan kamu. Biar perusahaan ini bisa tambah maju. Ya sudah, kalian kembali kerja ya. Biar Umi nanti bicara sama Teteh soal masalah ini. Baik, Umi. Ya Allah, aku harus bisa fokus. Aku nggak boleh menyanyiakan kepercayaan Umi. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Baru aja ditegor, udah bikin kesalahan lagi. Gimana sih kamu? Maaf Bu Elis, saya nggak sengaja. Bilang apa barusan? Maaf. Enak bener alasannya. Win, siapa sih tuh orang? Tahu tuh supervisor baru kali.
Masa sih Umi nggak bilang ya sama kita? Nggak tahu tuh, so banget lagi. Ngomongin saya. Iya. Dengar ya. Saya Elis, kakak iparnya Umi Marwah. Ngerti kalian? Mulai sekarang jangan berani macam-macam sama saya. Kalian salah, saya potong gaji kalian 100.000. Catat kasih. Kamu juga kerja yang benar. Saya potong gaji kamu 100.000. Catat Hesti. Ya Allah, kalau gajiku dipotong terus, gimana aku bisa menabung buat pengobatan matanya Pipit? Masalah baik gitu, segala. Kamu mau bikin nih, bahan ini kotor sama air mata kamu. Iya, masalah baik. Terus nangis gitu, kamu pikir saya kasihan sama kamu? Ya Allah, kasihan sekali Bu Jubaidah. Aku harus kasih tahu Umi sekarang. Bisa diam gak sih? Nangis saja terus. Kerja! Ada apa, Teh? Ini lihat nih. Ini akibatnya kalau karyawan dimanjain nih. Bukannya kerja malah nangis. Subaidah, yuk ikut Umi ke kantor.